Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kumisna Pak Agus? Pak, suaranya Pak. Pak Rahmat pakai yang kumis jadi kumis. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul lagi dalam majelis Qurani dan bertepatan di tanggal 18 hari Rabu ini. Dan kita Kirang tarik suantananya Pak Agus. pada kesempatan ini kita sudah ada di tengah kita Bapak Dr. Haji Wildan Yahya. Itu pada kesempatan ini beliau akan membawakan tema ujian kematian seorang muslim terhadap Islam. Pada beliau kami silakan untuk memberikan atau ceramah atau ujangan kepada kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Sudah ada suaranya belum? Sudah Pak, sudah ada. Iya. Ada bagus. Suara saya juga bagus ya. Iya, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas surat Al-Mumtahanah ya. Iya Pak. Surat ke-60. Jadi surat Mumtahanah itu adalah surat tentang wanita yang diuji. Ini diambil dari kata famtahinuha yang berarti maka ujilah mereka, para wanita itu. Yang terdapat pada ayat 10 surat ini. Surat Al-Mumtahanah terdiri dari 13 ayat. Termasuk surat-surat Al-Madaniyah. Turunnya surat Al-Madaniyah adalah turun di Madinah setelah hijrah. Jadi turunnya sesudah surat Al-Ahzab. Sebab turunnya ayat itu adalah sebagai berikut. Asy-Syekhani dan beberapa imam lainnya meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali, Zubair, Mikdad, Ibnu Aswad, maka berangkatlah kalian ke suatu tempat di Taman Khot, tempat antara Mekah dan Madinah, sekitar 12 mil dari Madinah. Di sana ada wanita dalam haujat,
pelana atau tempat duduk dari kayu, dari yang dipasang di punggung unta. Yang membawa surat mereka adalah wanita itu, maka ambillah surat itu darinya dan bawalah kemari. Kemudian mereka semua keluar menuju ke tempat yang diperintahkan itu, sehingga tiba di tempat tersebut. Tiba-tiba menjumpai wanita itu. Kami berkata kepada mereka, kemarilah surat itu. Saya tidak membawa surat apapun, tolak wanita itu. Engkau keluarkan surat itu atau kami tarik bajumu. Maka wanita itu akhirnya mengeluarkan surat tersebut dari sanggulnya. Kemudian surat itu diserahkan kepada Rasulullah SAW. Surat itu ternyata berasal dari Hatib Ibnu Abi Balta'ah. Yang ditujukan kepada orang-orang musyrik, yang isinya mengabarkan kepada mereka rencana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengambil Hatib dan berkata kepada Hatib, apa maksudmu untuk bertindak seperti itu? Maka Hatib kemudian menjawab, jangan kau terburu-buru ya Rasulullah kepadaku, karena sesungguhnya aku mempunyai keluarga yang kutinggalkan di tengah-tengah Quraisy di Mekah yang tidak memiliki perlindungan. Sedangkan orang-orang yang berhijrah denganmu semuanya memiliki sanak kerabat yang memelihara keluarga dan harta benda mereka. Aku ingin agar mereka mengayomi keluargaku. Atas dasar itu, maka Hatib Bil Balta'ah surat tersebut agar ada orang yang mengayomi keluarganya. Aku melakukan itu bukan karena kufur atau murtad dari agamaku, tidak pula rela dengan kekufuran itu. Kemudian Nabi menjawab, Hatib berkata jujur dan benar. Surat ini memberikan penjelasan kepada orang-orang Islam tidak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, bermain mata dengan memberi informasi dan menguntungkan mereka dan dapat merugikan kaum muslimin. Hubungan kerjasama dengan non-muslim yang bersifat duniawi diperkenankan, tetapi hubungan yang bersifat politik yang menampakkan pertemuan yang dengan kerabat, pertemanan yang akrab dan dekat dipandang membahayakan kaum muslimin. Larangan menjadikan musuh sebagai teman diungkapkan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1-3 sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhmu dan musuhku sebagai teman-teman setia. Sebagai kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena kasih sayang. Padahal mereka tidak ingkar. Padahal mereka telah ingkar karena kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah dan Tuhanmu. Kamu benar-benar keluar dari berjihad pada jalanku dan mencari keridhaanku. Dan janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena kasih sayangmu, dan aku
mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah sesat dari jalan yang lurus. Jika mereka mengungkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tanganmu dan lidahnya kepadamu untuk menyakitinya, dan mereka ingin agar kamu kembali kepada kekufuran. Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak bermanfaat bagimu di hari kiamat nanti. Dia akan memisahkan antara kamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut mengajari kaum muslimin untuk tidak mengangkat musuh Allah dan musuh-musuh kaum muslimin untuk menjadi penolong, sahabat, dan pembantu mereka. Karena bila kondisinya demikian akrab, niscaya berita rahasia atau perkara-perkara yang rahasia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan bocor kepada musuh. Ayat tersebut menjadi alasan dilarangnya meminta bantuan kepada orang-orang kafir dalam berbagai cara. Secara sosiologis, kedekatan persahabatan antara seorang mukmin dengan orang kafir dapat menjadikan informasi penting dan strategis kaum mukminin melampaui batas-batas wilayah kebenaran berbeda keimanannya. Ketidaksamaan iman menjadikan faktor pemicu munculnya perselisihan. Sesuatu berita yang mestinya hanya beredar di kalangan kaum muslimin, karena penyebaran informasi itu akhirnya menjadi rahasia umum. Ini akibatnya tidak ada lagi kekuatan strategis bagi kaum muslimin, melemahkan kaum muslimin dan memudahkan ditaklukkannya pihak lawan. Hilangnya informasi yang strategis dan menjadi umat Islam kehilangan sebagian kekuatannya. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita tentang pentingnya kesetiaan kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan cara tunduk patuh dan setia kepada apa yang telah dinyatakan benar oleh Rasulullah SAW, dengan cara tidak beriman, bermain muka, dan membocorkan rahasia dan agenda Rasulullah SAW selaku pemimpin umat kaum muslimin. Ini menjadikan peringatan bagi kaum muslimin, terutama perlakuan kaum muslimin kepada para pemimpin mereka. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam menjalankan agenda kaum muslimin, hendaknya tidak berpikir hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan lebih memikirkan kepentingan pemimpin dan wadah yang perlu dijaga kredibilitasnya, reputasinya, dan identitasnya. Betapapun kecintaan kaum muslimin kepada sanak keluarganya, namun semuanya itu tidak menjadi alasan untuk mengalahkan cintanya kepada Rasulullah SAW dan pemimpin umat setelahnya. Orang-orang mukmin dilarang menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong dan pembela mereka, karena suatu bantuan akan menjadikan balasan, seringkali menuntut balas jasanya. Bila kaum muslimin meminta bantuan kepada orang-orang kafir, mereka tentu akan menjadikan bantuan itu sebagai cara untuk kompensasi dalam kehidupan sosial
hubungan transaksional dengan semangat tukar-menukar pemberian jasa, aktivitas dan bersifat timbal balik, agenda pemberian, kadar-kadar yang terkait dengan umat Islam dan sebaliknya. Bila kondisi ini terjadi, maka kaum muslimin akan menghadapi suatu tantangan yang berat, akan memunculkan friksi-friksi di kalangan tubuh umat Islam. Di sini tersirat adanya hubungan transaksional yang dipertukarkan di antara kedua belah pihak. Di antara penggalan ayat-ayat tersebut, Al-Mumtahanah ayat 1, Allah menegaskan bahwa larangan untuk mengangkat pemimpin dari golongan kafir dengan firman-Nya yang artinya adalah jika kamu sekalian telah keluar berjihad di jalanku, maka mencari ridhoku. Nanti ada manfaatnya, bukan untuk sekarang. Sekarang mah benar capek, lelah. Yang kedua adalah kamu sekalian menyiarkan berita-berita mereka padahal aku mengetahui apa-apa yang kalian sembunyikan dan yang kalian nyatakan. Barang siapa di antara kamu sekalian yang melakukan itu, niscaya ia termasuk orang-orang yang tersesat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa ikatan agama, ikatan iman lebih kokoh, lebih utama dan lebih bermanfaat dibanding dengan ikatan kekerabatan dan kepemimpinan. Sebagaimana diungkapkan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 3, kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat nanti. Dia akan memisahkan antara kamu. Dan Allah maha mengetahui, maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mumtahanah ayat 3. Maksud kaum kerabat dan anak-anak cucu kamu sekalian tidak akan bermanfaat pada hari kiamat nanti, termasuk pemimpin orang-orang kafir yang engkau angkat untuk melindungi mereka. Sebagai contoh, peristiwa Ibnu Abi Hatib Balta'ah yang menjadi latar belakang turunnya ayat ini. Tetapi yang bermanfaat bagi kalian adalah ketaatan atas perintah Allah untuk memusuhi kekufuran, tidak mengangkat pemimpin kaum kafir, dan lebih mengukuhkan ikatan iman dan persaudaraan seagama. Di akhirat nanti akan memisahkan dan memasukkan orang-orang yang taat ke dalam surga dan orang-orang yang melanggar ke dalam neraka. Allah mengawasi serta membalas perbuatan yang baik dan buruk dengan balasan yang setimpal. Hikmah dari kesimpulan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Allah mengharamkan mengangkat orang-orang kafir selaku pemimpin, menjadi penolong, dan rekan kerjasama dan dalam berbagai bentuknya. Yang kedua adalah para ulama berbeda pendapat tentang membunuh mata-mata. Imam Malik Al-Auza'i berpendapat bahwa tindakan spionase yang dilakukan oleh orang-orang yang terikat perjanjian dengan orang kafir ini boleh dibunuh karena termasuk melanggar perjanjian. Yang ketiga adalah Allah mengingatkan agar manusia tidak melanggar larangannya, yakni mengangkat pemimpin-pemimpin orang kafir karena dua alasan. Yang pertama adalah karena Allah Maha mengetahui keimanan yang tersimpan di dalam hati mereka dan yang terucap di dalam lisan mereka.
Yang kedua adalah orang-orang Islam yang mengangkat pemimpin dari orang-orang kafir dan melakukan perjanjian rahasia dengan mereka, mereka telah berbuat sesat. Yang keempat adalah firman Allah yang artinya engkau menyampaikan rahasia kepada mereka dengan penuh kecintaan, adalah berbuat nasihat dan bentuk surat menyurat yang dikirim kepada mereka, kaum kafir Quraisy, merupakan teguran keras kepada Hatib Ibnu Balta'ah. Yang terakhir adalah pada hari kiamat nanti, keimanan yang benar dan amal soleh yang akan memberikan manfaat kepada kita. Sedangkan keluarga, anak, cucu, sahabat dekat, atau keturunan sedikit pun tidak berguna pada hari kiamat nanti. Jika durhaka kepada Allah, maka Allah Maha melihat amal hamba-hambanya dan membalas mereka sesuai dengan amal perbuatannya, baik dan buruknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memisahkan dari kerabat dan dari yang lainnya pada hari kiamat nanti. Kemudian memasukkan orang-orang mukmin ke dalam surga dan orang-orang kafir ke dalam neraka. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang surat Al-Mumtahanah ayat 1 sampai 3. Nampaknya sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dokter Waalaikumsalam. dan saya yang telah memberikan ceramah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita menjadi bekal, menjadi tuntunan buat kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini barangkali bapak-bapak, ibu-ibu yang hendak bertanya kepada beliau, kami persilahkan, masih ada waktu sampai jam 6.30 atau jam 6.15. Itu silakan pada bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada yang bertanya kepada beliau tentang surat Ada bagus silakan Pak. yang lagi nyupir. Ya, silakan Pak Rahmat. Hati-hati di jalan. Ya alhamdulillah Pak, nih mau sampai ke kampung Pak Wildan ini, Cikalontang sebentar lagi. Iya. Asik. Ya. Itu Pak Wildan, itu saya sangat ini sekali tuh menggarisbawahi ya, terus di emosi keagamaan ya. Emosi keagamaan itu ternyata memang sangat penting. Ini sangat erat ya dan kental sekali ini dengan fakultas kita, dengan fakultas dakwah, terutama dalam komunikasi penyiaran Islamnya itu memicu kita agar betul-betul emosi keagamaan ini semakin kuat, karena ternyata memang tidak ada manfaatnya siapapun di akhirat kelak ya, kecuali memang iman dan amal soleh itu. Nah, oleh karena itu ini nampaknya perlu dibuatkan semacam istilahnya indikator-indikator yang penting bagi kita, bagaimana kita bisa menciptakan emosi keagamaan itu akan semakin kuat siapapun dia. Nah itulah Pak Wildan ya, saya sangat tertarik sekali itu dengan surat ini. Kali nanti indikator-indikatornya itu seperti apa, sehingga kita tidak hanya sekedar emosi-emosi atau istilahnya hubungan-hubungan kekerabatan, hubungan-hubungan kesekawanan, tapi justru di sini emosi keagamaan ini yang sangat penting sekali. Itu barangkali yang harus kita jadikan sebagai ini di Fakultas Dakwah khususnya. Bagaimana kita melakukan dakwah, juga melakukan komunikasi Islamnya ini
betul bersaudara, istilahnya persaudaraan dalam arti biasa, tapi lebih kental dalam hal. Saya hanya itu saja, ingin ikut itu saja, apa namanya, ingin ikut tampil saja. Doakan saja ini, saya akan bertemu juga dengan Pak Dirjen di Pendis ya, Kemenak, nanti untuk membicarakan tentang ini juga, apa, pembukaan prodi baru dan lain-lain. Allah, dengan mereka doakan ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan lancar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukan apa pertanyaan, mangga Pak Wildan? Iya. Tentang indikasi-indikasi yang diperlukan sebagai seorang pemimpin umat, itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh Nabi telah diterangkan bahwa indikasi sebagai pemimpin umat adalah yang harisun alaikum. Pertama adalah mempunyai niat dan itikad yang baik tentang kemauan dan itikad untuk menyelamatkan umatnya, menyelamatkan umat Islam dari keterbelakangan, dari kemiskinan, dari kekufuran. Yang kedua adalah bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang mukmin itu menaruh kasih sayang dan cinta kasih dengan baik. Jadi cinta kasih dengan baik dengan sesama muslim harus dijalin. Itu yang menjadi indikasi yang pertama. Jadi sesama muslim itu harus menjalin cinta kasih dan kasih sayang. Dan yang selanjutnya adalah harus ada keteladanan. Keteladanan dalam bertindak atau berbuat. Jadi keteladanan itu menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi umatnya, harus menjadi contoh bagi masyarakatnya. Jadi apa yang telah dikatakannya dan apa yang telah dijanjikannya hendaklah terwujud. Dengan demikian maka seorang pemimpin harus menjadi keteladanan bagi umatnya. Jadi seorang pemimpin harus menjadi imam bagi umatnya. Yang ketiga adalah seorang pemimpin juga harus fatonah, harus cerdas. Cerdas artinya adalah dia berpikir tentang masa depan umatnya, berpikir tentang bagaimana menggalang umatnya agar dia bisa berbuat dan bertindak ke dalam jalan yang benar, ke dalam langkah-langkah yang diridhai oleh Allah. Yang keempat adalah tentu bahwa seorang pemimpin harus berpikir tentang kelompoknya, jamaahnya. Jadi seorang pemimpin harus berpikir tentang jamaah yang dipimpinnya. Loyalitas ya. Loyalitas, betul.
Jadi seorang pemimpin itu berpikir tentang bagaimana kemaslahatan bagi jamaahnya. Saya kira sekitar 4 hal yang bisa dijadikan indikasi tentang calon pemimpin yang kita galang, kira-kira gitu, Pak Rahmat. Pak Rahmat, boleh ya saya memberikan benang merahnya ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Wildan kalau mau ditarik ke Fakultas Dakwah ya, karena memang ajaran Rasul yang tertera dalam Quran dan Sunnah itu harus bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat, termasuk di lembaga kita ya. Kalau saya tarik benang merahnya apa yang disampaikan oleh Pak Wildan, pertama bahwa saya kira bukan terutama pemimpin ya, harus memiliki keinginan yang kuat. Tadi itu harisun itu bukan hanya sekedar mau, tapi rakus kan kalau bahasanya ya. Jadi keinginan yang kuat untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bekerja itu harus sepenuh hati dan penuh kasih sayang. Kalau bahasa Pak Hendy mah bekerja dengan cinta gitu. Jadi bukan bekerja tuh dengan marah-marah, kemudian berkeluh kesah, apalagi judulnya dendam, itu tidak ada kalau lihat contoh yang disampaikan oleh Nabi ketika memimpin umatnya. Di bekerja itu harus sepenuh hati ya Nita, semuanya. Kemudian penuh kasih sayang, dan tadi bekerja dengan cinta. Berpikir produktif, berpikir positif. Ya, kemudian ini maksudnya Pak, ya. Pemimpin itu harus menjadi tauladan, bagus itu yang disampaikan oleh Pak Widan. Bisa menjadi model dan figur, harus menjadi uswatun hasanah. Karena kalau pemimpinnya tidak memberikan kasih contoh, kita itu sulit mau bekerja bagus bagaimana, tidak ada contohnya, tidak ada modelnya. Tapi kalau ada model yang positif, model yang bagus, oh gitu ya, pemimpinnya bagus tuh gampang mengarahkan kepada anak buah ya. Mudah-mudahan ini di apa ada di figur dekan kita ya, Bu Ida, yang but-but ke sana kemari karena ingin ya tadi ingin memperbaiki fakultas lebih baik itu, karena kemarin saja Pak saya Panandang itu disemprot lagi sama Warek 1 dengan akreditasi kita itu. Mudah-mudahan sekarang kita berusaha untuk merangkul, mengajak bekerja bersama, sudah tidak ada lagi aku dan kau, tapi kami dan kita gitu ya. Jadi butuh figur dan butuh model gitu yang bisa ditiru oleh anak buah. Kemudian yang keempat, pemimpin itu betul ini harus cerdas. Cerdas, satu sudah dokter namanya tercerdas. Harus cerdas, kemudian berpikir masa depan, dan bukan untuk kepentingan fakultas, kepentingan yang lebih luas, dan bukan kepentingan individu. Dan bekerja terutama tadi kata Pak Rahmat ya, di samping membuat program yang bagus tepat, terutama adalah mencari ridha Allah, itu yang penting sekali seperti yang disampaikan oleh Rasul. Kemudian yang terakhir, pemimpin itu memperkuat loyalitas, memiliki konsistensi dan juga komitmen yang terus ditaati selama dia memimpin, sehingga nanti anak buahnya juga sama, punya disiplin, punya komitmen, punya etos kerja yang bagus. Karena kalau dihitung uang mungkin tidak seberapa, tapi ketika kita bekerja dengan baik ada yang namanya kepuasan hati gitu. Dan itu mungkin kalau di pendidikan begitu, kalau ingin untung banyak ya seperti Pak Hendy itu mah pengusaha, tapi kalau dosen kemudian itu mencarinya kepuasan hati, bagaimana bisa melayani mahasiswa, bagaimana bisa melayani teman-teman dosen, sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan di fakultas ini menjadi ibadah dan kordon hasanah di sisi Allah. Itu ya Pak Widan ya, yang menurut saya garis besar. Cocok Bu Radia. Bagus. Itu Pak Rahmat. Tambahkan Bu Dia. Ya, Mangga. Juga bukan hanya sekedar kepada pemimpin, tapi juga di sini ada unsur ketaatan rakyat. Artinya ketaatan yang dipimpin. Nah, ketaatan yang dipimpin juga sangat perlu. Iya, betul. Nah, itu ya. Jadi ya, artinya bahwa kita kokoh kuat. Itu ya. Oke, makasih. Iya, betul. Pak Maki masih ada tambahan?
Ini apa? Teringat hadis yang ini apa namanya? Yang Orang 14. Kul amantu billah sumastaqim. Nah, itu. Iya, betul. Jadi maksudnya ada sikap istiqomah. Oh iya, betul. Ya, dan sikap beristiqomah itu ternyata merupakan bagian daripada keimanan kepada Allah. Nah, itu saya pikir penting sekali ya, apa namanya, bersikap istiqomah, artinya bersikap apa namanya, Konsisten. ya, lurus, kemudian juga tetap berada dalam jalan yang benar, ya, dan bersikap teguh pada kebenaran. Jadi artinya walaupun tantangan itu semakin berat, kalau kita memiliki sikap beristiqomah, maka itu merupakan satu hal yang luar biasa. Nah, itu kan di surat ya. Iltizam itu ya, komitmen. Betul, betul. Nah, karena itu kan di surat Al-Ahqaf kan juga dijelaskan ya apa namanya, bagaimana sikap beristiqomah itu kan. Jadi walaupun tantangannya bagaimanapun berat dan sebagainya, tapi kalau kita tetap beristiqomah, insya Allah itu akan dimudahkan, kira-kira begitu. Nah, itu kan tadi contoh yang diberikan oleh Pak Wildan tuh ya, dengan asbabun nuzulnya itu. Itu kan sebenarnya tempat kita merujuk ternyata tantangan bagi kita ini kalau dibandingkan dengan mereka sangat jauh. Ya, belum apa-apa. Nah, karena itu mungkin bagi kita pelajarannya sejarah itu penting untuk dijadikan sebagai ibrah, khususnya untuk mencari nilai-nilai yang meneguhkan sikap kita kepada Islam. Iya, betul. Itu saja dari saya, terima kasih. Iya. Bagus. Bagus. Aduh, badannya perlu. Iya. Silakan dari Tendik, Pak Agus, Nita. Sok di Tendik perlu. Nok. Kan Pak Agus nanti mau jadi pemimpin. Iya, betul. Oh iya. Tinggal di Cianjur gitu. Sok. Iya, tuh sok. Buang ayah Pak Karna atau Pak Wildan. Iya. Mumpung ada ngariung. Nita. Sampai jam 6:15 aja ya, kasihan yang dari Cianjur biar nggak kesiangan. Waktunya sampai 6:15. Hah? 6 berapa? Ya, 6:15. Oh, iya. Waktu. Saya soalnya ada Zoom pagi, mau di fakultas jam 8. Iya. Dan nanti bisa kerja sama Bu Sausan nih, banyak sekali kerjaannya. Pak Wildan, fakultas lancar nih, banyak sekali pekerjaannya. Nanti juga dilibatkan untuk itu. Amin. Untuk prodi baru. Iya. Itu untuk prodi baru ya. Iya. Oh, Iya, ya. Ya. Ya, untuk prodi baru ini kebetulan sekarang ini kita akan ngobrol dengan Pak Sugito tuh. Ya. Nanti kita mau melihatkan itu Pak Wildan sama Pak Bambang. Oh iya. Kan ini untuk mematangkan prodi barunya juga. Di samping akreditasi tapi prodi baru kita matangkan tuh. Iya. Ya. Iya. Silakan yang mau bertanya, beri masukan 1 orang lagi lah. Atau Bu Sausan. Sausan yang ahli tafsir. Oh, sok. Punten ini sambil mandiin baru dah. Kirain Bu Sausan yang sambil mandi, wah gawat. Makanya sambil mandi kayak pula. Sambil buk ini. Bentar. Boleh bertanya? Nah, iya, silakan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Prof. Wildan, Ekonomi, terima kasih Iya. atas pencerahannya yang luar biasa. Mohon maaf kalau agak berisik, ini anak-anak mau berangkat sekolah. Oh, Jadi iya. Tadi terkait hubungan kita dengan orang luar Islam lah, gitu ya, yang tadi disampaikan di hadis tersebut. Kalau konteksnya muamalah kan tadi diperbolehkan, tapi batasannya seperti apa ya Pak? Karena gini, misalkan saya usaha, tentu produk-produk tertentu itu tidak bisa atau jarang sekali kita dapatkan dari distributor atau produsen yang memang notabene seakidah lah kayak gitu. Ya kayak minyak goreng, gula dan lain sebagainya itu kan produsen-produsen besar yang notabene juga bukan Muslim. Nah, dalam aktivitasnya ya saya selalu melakukan ya jual beli dengan mereka. Tapi kalau misalkan sudah sering dekat, akhirnya kan seperti teman gitu ya. Jadi saling membantu. Kadang pada saat misalkan kita uangnya kurang, minta bantuan dulu ke mereka, minta bantuan itu dalam artian bayarannya dikasih jangka waktu dan lain sebagainya. Nah itu gimana Pak terkait dengan batasan dalam muamalah sehingga tidak terkategori bahwa kita itu menjadi teman baik mereka gitu. Iya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dilihat dari batasan teman baik di dalam muamalah dengan mereka itu, lihatlah Nabi. Kalau kita melihat Nabi itu batasannya adalah di dalam muamalah perdagangan. Kalau Nabi itu di dalam perdagangan itu dibolehkan oleh Nabi. Jadi sejauh dia tidak mengkait dengan politik. Jadi sejauh mereka tidak terkait dengan politik itu dibolehkan oleh Nabi. Jadi dibolehkan oleh Nabi untuk berkaitan dan berhubungan dengan mereka sejauh tidak terkait dengan politik, tidak terkait dengan selain perdagangan itu. Jadi kalau terkait dengan selain perdagangan itu biasanya terkait dengan politik, biasanya terkait dengan agama. Maka tatkala itu terkait dengan agama atau terkait dengan politik itu tidak dibolehkan oleh Nabi. Jadi dibolehkan oleh Nabi itu tatkala itu terkait dengan perdagangan itu. Jadi kalau dengan perdagangan itu dibolehkan oleh Nabi, umpamanya berhutang dan pinjam meminjam itu dibolehkan oleh Nabi. Aspek fatonah tuh di sini ya. Iya, betul. Fatonah, kecerdasan tuh penting ya. Iya, betul. Jadi harus cerdas menilai. Iya, betul. Pak Edi, kecerdasan tuh di sini penting benar. Jadi terkait dengan selain perdagangan itu tidak dibolehkan oleh Nabi. Jadi kita melihat Nabi saja. Kalau kita melihat Nabi itu demikian. Jadi kalau pinjam meminjam dan Jual beli itu dibolehkan oleh Islam. Jadi demikian. Ya, jadi sifat fatonahnya itu ya Pak Hendi, kecerdasan ini penting untuk menilai. Jangan sampai terjebak
begitu ya. Perdagangannya diperbolehkan, tapi unsur-unsur lain yang harus kita perhatikan ya, betul itu. Pak Tonah perlu. Itu Pak Hendi ya. Baik, terima kasih Prof. Wildan, semoga sehat selalu, dan Prof. Rahmat semoga selamat dalam perjalanannya. Ya, amin. Semoga Pak Hendi juga sembuh tak pilek tak kelihatannya. Betul, sudah seminggu ini. Capek teuing tamu. Diporsir kuliahna. Buru-buru habis. Ya biar cepat selesai. Karena yang jadi ketua yayasan. Jadi ketua yayasan. Nah, nantinya menjadi profesor. Amin. 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 Ayo bahan. Ayo bahan. Itu hari Kamis ya, bisa berkumpul ya. Ya. Ya, tapi habis duhur ya Pak. Oh iya, Kita habis hari duhur. Kamis mau rapat ini dulu persiapan UAS. Ya, saya juga hari Kamis kan di Garut dulu, nanti lanjut ke sana. Oh ya. Ya habis duhur aja habis rapat ini Pak UAS. Ya. Habis duhur ya. Ya, nanti mau disiapkan SK-nya ya Pak Wildan, mudah-mudahan nanti bisa hadir. Insya Allah, insya Allah. Ya. Baik, Ibu-ibu, masih ada lagi? Kalau tidak ada, Coret bisa dia. Sudah cukup. Bangga Pak Agus lah. Sudah cukup Pak. Iyalah, cukup kelihatannya. Kita Ya, mulai ya. Yang mau berangkat, yang sudah berangkat. Iya. Nah, betul. Terima kasih Pak Wildan. Iya, sama-sama. Terima kasih ya Pak Wildan sudah berpartisipasi di acara Majelis Qurani. Mohon sama-sama. Kalau ada materinya boleh di-share Pak Wildan. Oh iya. Pak Henry bisa difotokan ini. Oh iya, dipoto. Sok atuh semuanya on cam. Ya. Nyupir ke foto ini. Oh, sebentar. di on-kan. Gelap ya, bentar. Nah, Pak Wildannya muncul. Nita, mana Nita? Eki mana Eki? Mau dipoto dulu. Jongkok. Pak Henry sudah? Pak Sudah? Henry? Oh sudah. Oke, nuhun. Teka raos. Terima kasih Bu Susan. Sami-sami Pak Wildan, hatur nuhun. Mohon sami. Bu Susan. Iya, Pak Rahmat. Iya, Bapak. Pilihin pada pesan bakso aci. Oh, siap. Di-share aja di grup. Saya mau nanti insya Allah. Mangga Pak Agus ditutup dulu. Hatur nuhun sadayana Bapak-bapak Ibu-ibu. Absennya, jangan lupa absennya diisi. Iya Bu. Dicat itu. Baik, terima kasih khususnya kepada Prof. Wildan yang telah memberikan penjelasan kepada kita semua. Mudah-mudahan berkah untuk yang menyampaikan, manfaat untuk semua ya Rabbal Alamin. Amin. Hari ini mudah-mudahan mendapatkan berkat dari Allah Ta'ala, mendapatkan rahmatnya, dan untuk selanjutnya mari kita berdoa bersama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun warzuqna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana adlamna anfusana wa illam taghfirna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.